Assalamualaikum Bu Oti. Gimana kabarnya? Lama Waalaikumsalam. tidak jumpa ya. Iya. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Bagaimana dengan kabar Bu Riaya di situ? Sepertinya agak kurang baik ini. Iya Bu, ini saya memang kurang baik ya Bu. Saya lagi punya masalah. Ngomong-ngomong Bu Oti lagi sibuk nggak? Kalau misalnya ada waktu saya ingin cerita tentang masalah saya Bu. Oke, Ibu, silakan. Oke, dengan senang hati akan mendengarkan apa yang saya bantu Ibu. Ya di sini saya hanya ingin dapat solusi ya Bu dari permasalahan saya yang sedang saya alami sekarang ini. Coba Ibu cerita saja Ibu apa yang Ibu rasakan saat ini. Ya, jadi saya itu secara fisik juga lelah sekali ya, bukan akhir-akhir ini banyak aktivitas. Kemarin Senin Selasa kita selesai ANBK karena memang banyak trouble di jaringan ya Bu. Ini se-Indonesia sehingga mulur waktunya. Kemudian setelah mengajar kemarin itu hari Rabu kemarin ini saya dapat kabar bahwa anak saya yang saya wali kelasnya itu 11 TKR 1 di sini bermasalah dengan salah satu guru mata pelajaran. Jadi dia itu ngata-ngatain atau menyamakan gurunya dengan orang, mohon maaf, yang berkebutuhan khusus ya Bu, atau orang gila. Kemudian si gurunya tersebut tidak bisa menahan emosi karena sakit hati sekali. Anak saya itu dipukul pakai buku paket dan secara refleks mungkin guru tersebut juga ngata-ngatain dengan bahasa Sunda yang kasar. Nah setelah itu saya kan lagi ngajar ya Bu, saya di WA di telepon nggak keangkat karena saya sengaja silent ketika ngajar. Setelah itu saya kaget buka HP, akhirnya saya langsung ke kelas saya, ternyata anaknya sudah nggak ada, gurunya juga saya sampai ke ruang guru sudah tidak ada. Ternyata kata guru yang ada di situ, guru tersebut tadi itu nangis dan langsung pulang. Akhirnya besoknya saya juga minta konfirmasi apa yang sebenarnya terjadi kepada guru tersebut, kepada anak-anak di kelas juga. Nah hari Kamis, Jumat, Sabtunya ternyata selama 3 hari anak tersebut itu tidak masuk sekolah Bu. Masya Allah, kalau boleh saya tahu, apakah murid tersebut itu memang biasanya ini dalam tanda kutip nih Bu berkata kasar Ya. seperti sebelumnya itu Bu? Kalau saya perhatikan Bu, yang saya lihat di kelas yang saya tahu selama ini, anaknya sih cenderung biasa-biasa saja ya Bu. Seperti itu, anaknya ya dalam kategori biasa saja kalau menurut saya, dikatakan mungkin dilabeli nakal juga tidak, dilabeli yang anak pinter-pinter banget juga enggak, aktif enggak, tapi anak yang biasa saja kalau menurut saya di kelasnya juga normal biasa saja seperti itu. Hmm. Lalu apa ini yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Ibu? Nah, di sini karena sudah 3 hari ya Bu, saya juga khawatir tidak ada kabar. Biasanya dia kalau sakit atau apa izin itu WA ke saya. Nah, di sini akhirnya saya memutuskan meminta bantuan juga untuk kepada guru BK ya Bu. Akhirnya kami melakukan home visit di sana. Alhamdulillah kami bertemu dengan anak tersebut, murid saya dan juga orang tuanya. Kebetulan orang tuanya lengkap ada di rumah. Nah, di situ juga untuk permasalahan ini akhirnya saya menggunakan segitiga restitusi ya Bu. Kemudian di sini juga kami bersilaturahmi melakukan co-parenting terhadap orang tuanya karena kami juga ingin orang tua itu tahu bagaimana anaknya di sekolah. Mungkin kadang anak terlihat baik-baik saja di rumah tapi di sekolah di luar berbeda ya Bu, atau kebalikannya. Seperti itu. Kemudian saya juga tanya permasalahan sebenarnya seperti apa, lama kelamaan akhirnya anaknya mau terbuka, dia juga merasa mengakui kesalahannya Bu, sudah melanggar kesepakatan kelas yaitu menghargai orang lain. Nah, itu juga punya alasan kenapa saya berbuat itu. Pada dasarnya ternyata dia bisa tersebut. Mungkin lama kali Bu. Nah dia juga Bu, karena saya ini ketika ngomong itu semacam tidak sadar, mungkin anaknya juga refleks ya Bu, karena bukan saya yang rame, tapi kenapa saya yang diomelin seperti itu. Itu home visit yang terjadi kemarin dan alhamdulillah orang tuanya juga sangat bijak. Tadinya saya itu khawatir orang tuanya tidak terima ya Bu karena sudah dipukul juga sama gurunya, tapi alhamdulillah sangat bijak dan memang mereka juga mengakui bahwa anaknya yang salah seperti itu. Itu ya Bu. Kalau menurut saya apa yang dilakukan Bu Riaya itu
sudah sangat bertanggung jawab ya sebagai wali kelas nih Bu. Itu sudah sangat Nggih, wali bertanggung kelas. jawab. Mungkin ketika saya jadi wali kelas juga saya akan melakukan seperti itu Ibu. Nah, dari yang percakapan Ibu tadi, apa yang ingin Ibu lakukan? Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini? Ya, ya tentunya di sini saya ingin solusi masalah dan juga adanya perubahan sikap terkait lebih murid saya itu bersikapnya lebih baik lagi. Mungkin di sini dia bisa menahan emosi juga ya Bu, karena kadang anak zaman sekarang itu bahasanya Astagfirullahaladzim, mungkin kita istighfar kalau mendengar mereka ya Bu. Seperti itu ingin adanya perubahan dalam diri anak tersebut menuju ke arah yang lebih baik tentunya seperti itu. Kalau seperti itu, yang menjadi hambatan dari Bu Riaya sendiri itu apa, Ibu? Hambatannya sebenarnya saya hanya khawatir ya Bu, karena ketika mereka pertemukan murid saya dengan guru tersebut, itu guru tersebut itu dari awal akan memaafkan seperti itu. Saya khawatirnya nanti emosinya istilahnya kepancing lagi karena melihat anak tersebut karena saking sakit hatinya ya disamakan dengan mohon maaf orang gila seperti itu dan tidak mau memaafkan anak tersebut sehingga justru nanti anak tersebut yang sudah punya keinginan untuk meminta maaf malah down lagi dan tidak mau sekolah itu kekhawatiran saya seperti itu Bu. Lalu bagaimana ini cara Ibu Riaya mengatasi atau mengantisipasi berbagai hambatan yang mungkin nantinya akan datang, Ibu? Itu bagaimana, Bu? Ya ini apa ya saya untuk menghindari atau mengatasi hambatan ini, saya coba berkoordinasi ya, kolaborasi juga dengan guru BK, karena saya minta didampingi supaya adanya anak tersebut juga merasa nyaman ya Bu, karena merasa terlindungi juga intinya seperti itu. Saya juga mengatakan kepada anak tersebut bahwa apapun yang terjadi, kamu harus meminta maaf. Dimaafkan atau tidak, kamu harus rendah hati karena di sini kamu juga salah. Karena apa? Kamu tidak menghargai orang yang lebih tua seperti itu. Bagaimanapun itu guru kamu, gurunya marah juga pasti karena ada sebab musababnya. Tidak mungkin guru tiba-tiba seperti itu atau misalnya memukul. Nah, di sini saya juga bilang bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab kamu karena sudah melakukan sebuah kesalahan yaitu tidak menghargai orang lain seperti itu, Bu. Itu sudah bagus sekali Ibu. Ibu sudah mengajarkan murid-murid Ibu tentang tanggung jawab mereka, apa yang harus Mm-mm. mereka lakukan, tutur kata yang harus mereka ungkapkan kepada orang yang lebih Oke, sepuh, yang lebih tua, Ibu, terhadap tua, apa yang sudah oke. dilakukan. Menurut saya itu memang bukan hal yang mudah itu bagi saya, itu hal yang sulit, tetapi kalau misalnya Bu Riaya dan dengan guru BK dan dengan warga sekolah lainnya dapat Oke. berpartisipasi, mungkin itu akan dapat mencarikan atau akan dapat melakukan berbagai masalah itu menjadi eh, bagian dari pengalaman kita Oke. seperti itu. Iya, Nah, Bu, seperti lalu bagaimana tindakan selanjutnya Bu Riaya untuk melakukan hal-hal yang mungkin menjadi anak tersebut itu menjadi lebih baik, apa yang Bu Riaya akan lakukan selanjutnya untuk melakukan ya. tersebut supaya tanggung jawabnya itu ada. Adanya perubahan gitu ya Bu. Ini untuk perubahan anak tersebut selain rasa tanggung jawabnya juga tentunya dia harus mengubah sikapnya menjadi lebih baik lagi, baik dari segi menahan emosinya, sosialnya seperti ya Bu. Nah, di sini saya melakukan kolaborasi juga dengan guru BK untuk adanya bimbingan konseling. Seperti itu dan juga saya yakin ketika anak kemarin juga dipukul, dikata-katai kasar ya, walaupun dia yang salah tetap itu akan masuk sekali ke hatinya. Saya takutnya nanti jadi semacam trauma dan kemudian dia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Biasanya seperti itu Ibu. Saya guru untuk melakukan adanya bimbingan konseling dan juga untuk guru PAI ya Bu, untuk spiritualnya juga biasanya diadakan misalnya pertemuan walaupun secara personal untuk potensi spiritualnya supaya dia lebih istilahnya hatinya lebih adem lagi seperti itu di ngobrol secara santai dengan guru PAI seperti itu Bu. Itu mungkin yang nantinya tindak lanjut ya Bu, tindak lanjut nantinya adalah permasalahan kemarin itu selesai seperti itu.
Ibu akan berkolaborasi dengan guru PK, guru PAI untuk dapat menjadikan Nggih, itu lebih bertanggung jawab dan lebih sopan gitu. nggih, nggih seperti Nah, itu. setelah Ibu berkolaborasi tadi dengan warga sekolah, kira-kira berapa Bu persentase perubahan yang Ibu harapkan dari anak tersebut? Ya, tentunya kalau perubahan pasti harus ada ya, Bu. Namun walaupun rentannya mungkin ketika saya mengatakan 1 sampai 10, dia harus di angka 9 atau 10 yang sempurna itu sesuatu hal yang sulit juga karena kita juga tidak boleh terlalu menekan atau memaksakan sehingga murid saya tersebut malah menjadi tidak nyaman. Nah, di sini harapan saya dia nanti dari 1 sampai 10 itu masuk di 8, di angka 8 atau saya yang harapkan itu berada di angka 8 sebagai bentuk perubahan setelah adanya bimbingan konseling, kemudian juga bimbingan dengan guru PAI untuk melatih spiritualnya juga supaya lebih sopan, hatinya lebih adem, seperti itu, Bu. Luar biasa Bu Diaya, saya sangat terkesan sekali dengan obrolan ini. Saya sangat istilahnya Bu Diaya itu luar biasa bagi saya. Ini pengalaman saya yang pertama Biasa, Bu. terkait Dalam permasalahan belajar ini. ya, Bu. Kita semua belajar. Iya, terkait permasalahan pengalaman budaya yang tadi dihadapi itu menurut saya itu pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan dari sharing ini, Ibu. Kita bukan menggurui, tapi kita Okay. saling sharing bersama, Ibu. Kita saling belajar ya, Bu, sharing berbagi pengalaman dan ilmu seperti itu. Cara penyelesaian serta solusi dari permasalahan tersebut itu sangat baik sekali Bu Riaya. Bagaimana sekarang perasaan Bu Riaya setelah di coaching ini? Di sini tentunya saya merasa sangat terima kasih ya Bu Oti sudah menemani saya berapa saat ini mendengarkan cerita saya juga di sini kita berbagi cerita sehingga yang tadinya saya sangat lelah seperti itu baik fisik maupun psikis ya Bu terhadap permasalahan yang ada di sini saya merasa sangat lega sekali beban saya terasa berkurang ya Bu. Ini mungkin pentingnya kita sharing dengan orang lain di sini sehingga apa yang kita rasakan itu bisa sedikit terkurangi. Kita juga bisa mendapatkan saran, solusi ataupun pendapat terkait permasalahan yang sedang kita hadapi dari orang lain tentunya. Ini saya mengucapkan terima kasih sekali untuk Bu Oti sudah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan cerita saya dan juga mungkin ini ibaratnya keluh kesah saya Bu ya karena saya yakin tidak ada orang yang tanpa masalah seperti itu baik kita di rumah ataupun di dunia kerja. Ibu, sama-sama Ibu. Ini juga saya punya pengalaman baru ini dari Bu Riaya. Solusi-solusi dari permasalahan yang Bu Riaya dapatkan itu saya di sini jadi lebih mengerti. Oh, pengalaman budaya itu menjadi saya lebih memahami anak itu seperti ini. Tidak semua anak yang tadi budaya katakan ya, tidak semua anak itu contohnya ketika anak susah diatur, anak itu berarti anak bandel dan lain sebagainya seperti itu budaya. Jadi pengalaman saya budaya juga sangat luar biasa. Terima kasih budaya, tetap semangat dan saya yakin semua masalah itu kami semua bisa mengatasinya tetapi dengan berbagai cara yang baik dan yang benar. Terima kasih Bu Riaya sudah berbagi pengalaman dengan saya, sudah saling sharing di sini, memecahkan masalah dari yang Bu Riaya tadi hadapi. Itu adalah salah satu pengalaman bagi saya juga Ibu untuk mengatasi siswa-siswi kita yang ada di sini juga untuk menjadikan siswa-siswi kita itu menjadi lebih tanggung jawab atas apa yang dia ucapkan, atas apa yang dia lakukan itu Bu Riaya. Oke, sama-sama Bu Oti. Kita saling sharing ya Bu, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Ini mungkin salah satu pentingnya kita berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu. Terima kasih Bu Oti sekali lagi untuk waktunya. Ini saya sekarang menjadi lega sekali, alhamdulillah sekali. Terima kasih. Mungkin barangkali Bu Oti mau ada acara lagi, monggo ya Bu. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diaya, tetap semangat, yakin semua masalah bisa diatasi. Iya Bu, terima kasih.
Assalamualaikum Bu Riaya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Di sekolah aman terkendali kah? Waalaikumsalam, Bu Oti. Alhamdulillah saya baik-baik saja, Bu. Di sekolah juga sekarang sudah tidak ada problem lagi. Alhamdulillah. Setelah kemarin kita sharing ya, Bu. Alhamdulillah permasalahan murid saya dengan rekan kerja saya, alhamdulillah sudah teratasi seperti itu. Bu Oti sendiri gimana kabarnya? Kayaknya Alhamdulillah. seperti lagi ada problem ya. Kabar saya baik Bu. Iya betul yang tadi Ibu Riaya katakan. Saya ada sedikit problem ini Ibu yang saya hadapi di sekolah Ibu. Kira-kira Bu Oti ada problem apa, Bu? Saya sebetulnya bingung ini Bu tentang amanat yang diberikan oleh kepala sekolah kepada saya dan rekan saya. Ini sedikit sharing nggak apa-apa nggak Bu? Iya, nggak apa-apa, Bu. Jika berkenan, saya kebetulan memang lagi free ya, Bu. Barangkali Bu Oti tidak keberatan, monggo saya siap mendengarkan cerita Bu Oti. Siapa tahu nanti saya bisa membantu seperti itu. Nggih, sebenarnya saya ingin mencari solusi ini Bu. Bagaimana cara Oke. agar anak-anak itu dapat menumbuhkan minat serta keikutsertaan mereka dalam eskul UKS ini. Ini adalah eskul yang baru yang ada di sekolah saya. Saya dan partner saya ini juga masih awam terhadap eskul ini, Ibu. Nah, saya ingin sekali ber sosialisasi kepada siswa-siswi saya di sini itu untuk dapat mereka itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang baru ini yaitu UKS itu Ibu. Nah, ini ada banyak sekali permasalahan di sini. Salah satunya itu adalah minat siswa untuk melaksanakan atau mengikuti eskul yang ada di sekolah ini, terutama eskul yang saya bina itu eskul UKS itu Ibu. Jadi di sini alhamdulillah ya Bu Oti di balik lagi ada masalah mungkin dianggap sebagai masalah tapi ada rezeki dan juga tanggung jawab yang harus diemban Bu Oti yaitu menjadi pembina. Namun di sini mungkin yang saya lihat kayak semacam Ibu kayak ada hambatan Bu. Ya, kayak semacam lagi punya hambatan ya Bu di yang tadi Ibu ceritakan bahwa minat anaknya mungkin masih belum terlihat ya Bu. Nah, dari obrolan kita ini kira-kira yang Ibu Oti inginkan apa sih Bu? Saya ingin mencari solusi, Bu. Solusi bagaimana supaya anak tersebut itu berminat untuk mengikuti ekstrakurikuler yang saya ampuh itu yaitu ekstrakurikuler UKS di mana ekstrakurikuler tersebut itu adalah memang benar-benar baru, benar-benar yang sekolah kami itu belum sama sekali menerapkan ekstrakurikuler seperti ini. Solusinya Ibu, caranya bagaimana supaya anak itu bisa banyak yang ikut lah istilahnya seperti itu Bu. Ini kan Ibu ingin punya solusi ya Bu terkait di sini bagaimana sih supaya anak-anak itu minatnya semakin banyak ya. Mungkin di sini yang saya dengar dari Ibu mungkin bakatnya atau mungkin mereka minat terhadap ekskul UKS yang dianggap sebagai ekskul yang baru ya Bu. Di sekolah Ibu baru mungkin itu mungkin masih kurang. Nah, di sini kira-kira jika dilihat presentasenya misal 1 sampai 10, ya angka berapa sih Bu kira-kira minat yang sekarang gitu, yang sekarang ini yang terjadi sekarang dari anak-anak Ibu terhadap ekskul UKS tersebut? Ibu, kalau dilihat dari persentase yang Ibu Diaya katakan itu 1 sampai 10 kira-kira baru di angka 2 Ibu. Yang memang benar-benar anak itu minatnya sedikit tentang UKS itu. Nah, jadi karena baru jadi minat anak itu rendah, lalu anak-anak itu juga kayaknya males untuk mengikuti ekstrakurikuler yang saya bina itu yaitu UKS tersebut Ibu. Oke. Tadi kan menurut Ibu bahwa
ekskul UKS-nya ini kan masih baru ya Bu, jadi minat anak tersebut juga rendah. Mungkin selain analisis yang Ibu ungkapkan tadi, adakah analisis penyebab lain ya gitu Bu? Misalnya kenapa sih anak tersebut selain memang karena UKS ini baru yang menyebabkan minatnya ini masih kategorinya mungkin rendah ya Bu? Menurut Ibu adakah mungkin Ibu punya analisis lain selain UKS itu dianggap sebagai apa ya, ekskul yang masih rendah seperti itu? Oke. Mungkin karena yang pertama itu cara sosialisasi kita nggih, Bu. Jadi saya itu mensosialisasikan kepada anak-anak itu hanya sebatas ke kelas-kelas untuk menanyakan apakah kalian berminat untuk masuk ke dalam ekskul UKS tersebut tanpa menjelaskan apa itu UKS, apa itu fungsinya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Ibu. Jadi masih kurang dalam melakukan cara pendekatan mungkin kepada anak tersebut atau cara-cara yang kami lakukan itu mungkin cara-cara yang umum yang biasa ekskul-ekskul lain itu gunakan. Jadi kayaknya memang seperti itu Bu. Caranya kita kayaknya kurang kurang kreatif seperti itu Bu. Atau mungkin di sini tadi kan mungkin dari sosialisasinya, mungkin Bu Oti sama rekannya itu pernah berpikir nggak atau untuk melakukan cara lain, langkah lain sehingga membuat murid-murid itu apa ya, minatnya itu terhadap ekskul UKS-nya itu meningkat seperti itu. Dari sosialisasinya mungkin pernah berpikir nggak, saya mau melakukan ini nih, misalnya seperti itu, solusi lain ataupun cara lain sehingga minat murid terhadap ekskul UKS-nya ini meningkat seperti itu. Oke. Selain yang tadi sudah sosialisasi seperti itu, Bu. Oke. Saya berpikir memang iya Bu, salah satunya itu cara kita menyampaikan ke anak itu memang kurang greget ya Bu, kurang mendapatkan respon dari anak karena memang itu cara yang sudah umum atau cara yang Respon. biasa mungkin, cara yang biasa yang kami lakukan. Nah, saya berpikir kalau anak-anak dikasih cara untuk dikasih demonstrasi nih Bu, sosialisasinya demonstrasi kepada siswa-siswi kita atau trik baru, cara baru yang unik, yang kekinian mungkin Bu, yang seperti kita sosialisasikan salah satunya contohnya ada poster atau mungkin kita demonstrasikan lewat TikTok yang sekarang lagi kekinian, lagi booming gitu. TikTok cara mungkin yang pertama TikTok cara pembidayaan, lalu TikTok cara menyampaikan ini loh yang ada pada kotak P3K itu seperti ini. Lalu atau bisa juga kita melakukan demonstrasi langsung pembidayaan atau demonstrasi langsung tentang cara melakukan tes. Tesnya itu adalah tes untuk melihat tensi. Biasanya kan ini kalau di UKS itu tensi itu penting untuk mengukur apakah anak itu tensinya rendah atau tinggi gitu. Lalu eh, kalau trik-trik yang seperti itu digunakan mungkin bisa menarik minat siswa untuk ikut ke dalam ekskul UKS ini karena memang ini adalah ekskul baru yang harusnya mereka itu minatnya itu lebih tinggi, keingintahuannya itu lebih tinggi. Nah, itu salah satunya mungkin trik-trik itu bisa digunakan untuk merekrut anak-anak kita supaya dapat ikut serta ke dalam ekskul UKS itu. Seperti itu, Ibu. Ya, ini menurut saya bagus sekali ya Bu. Jadi Bu Oti dengan rekan-rekan itu membaur dengan anak seperti yang kita ketahui bahwa kayak semacam TikTok itu kan sekarang banyak sekali diminati ya Bu. Jadi ini salah satu platform yang ketika kita gunakan cara positif ini kan menjadi media pembelajaran. Seperti itu tadi sudah bagus sekali, mungkin semacam poster segala macam ya Bu. Ini saya yakin nantinya ini malah lebih mengena ke anak sehingga bakat minat anaknya nanti meningkat. Itu harapan Bu Oti ya dengan rekan-rekan. Nah, kira-kira setelah misalnya Bu Oti sosialisasi dengan demonstrasi secara langsung lewat TikTok ataupun poster, kira-kira atau cara kekinian lain ya Bu yang memang sesuai dengan murid-murid sekarang, kira-kira setelah itu apakah akan menumbuhkan bakat atau minat terhadap
UKS itu sendiri kira-kira ketika kita ada rentan persen ya Bu, 1 sampai 10, kira-kira itu akan meningkat apa enggak Bu? Misalnya dari tadinya 2, misalnya akan meningkat jadi seperti apa ketika media sosialisasinya sudah berubah seperti itu. Kalau harapan ada ya Bu, harapan saya meningkat. Yang tadi 2 mungkin saya pribadi tidak muluk-muluk nih Bu, dari yang kelas 10-nya kan itu ada 300 siswa, 300 lebih siswa, ya kira-kira ada 20% atau 30%-nya saja yang ikut, kan itu sudah banyak sekali. Jadi kalau di rentan dari angka 1 sampai 10 ya saya menginginkannya ya 7 sampai 8 rentang waktu itu juga sudah cukup bagi saya untuk membuat saya bersemangat, untuk membuat saya lebih termotivasi dalam melakukan pembinaan terhadap ekstrakurikuler UKS ini, yang memang benar-benar ini baru dan memang harus minat siswanya itu memang harus lebih daripada ekstra-ekstra yang lain, seperti itu Ibu. Ini karena memang masih baru, ibaratnya Bu Oti sama rekan itu babat alas ya Bu, dari hal yang baru sekali, makanya sosialisasinya ini harus memang benar-benar sangat menarik sehingga siswa itu tertarik ya. Siapa tahu dari ketertarikan itu muncul bakat-bakat mereka yang terpendam seperti itu. Nah, kira-kira Bu Oti sama rekan itu butuh waktu berapa lama untuk melaksanakan rencana tersebut? Oke. Kalau berapa lamanya, kalau kami lihat dari sosialisasi tadi, dari mulai membuat TikTok atau membuat video atau membuat demonstrasi yang lainnya seperti pembidayaan, terus mengukur tensi atau membantu rekan-rekan tentang mengetahui bahwa di P3K itu ada obat-obat apa saja sih atau apa sih yang ada di P3K itu. Nah, itu kira-kira kami membutuhkan waktu 1 minggu Ibu untuk menyiapkan itu semua. Tetapi kita kembali lagi bahwa ketika anak sudah ada minat seperti ekskul-ekskul yang lain ya Bu, kan kalau ekskul-ekskul yang lain itu sudah familiar bagi anak-anak. Contohnya salah satunya sebagai pramuka, itu pramuka yang minat itu banyak sekali. Nah, kami melakukan kegiatan-kegiatan yang memang ini baru, melakukan demonstrasinya juga baru, lalu mensosialisasikan melalui video dan demonstrasinya itu juga baru. Kira-kira 1 minggu kami melakukan hal seperti itu cukup bagi kami untuk mendemonstrasikan atau mensosialisasikan ekskul UKS ini terhadap anak-anak peserta didik kami. Seperti itu Ibu. Ya, luar biasa sekali ya Bu. Ini yang menjadi harapan bahwa 1 minggu ini bisa menghasilkan anak-anak yang minatnya lebih banyak lagi ya Bu dari yang sebelumnya, karena sudah dengan sosialisasi yang berbeda juga caranya. Dari rencana yang Ibu jalankan, kira-kira ada pihak-pihak lain yang terlibat nggak Bu? Misalnya yang di sekolah gitu, yang melibatkan sekolah, warga sekolahnya. Okay. Kalau pihak lain itu tentu pasti Ibu, karena kami membutuhkan tenaga-tenaga selain dari pembina yang saya lakukan itu, kan kami memiliki 2 pembina. Kalau misalnya dilakukan sendiri, otomatis itu tidak akan bisa dan tidak akan berjalan dengan lancar Ibu. Yang ada kolaborasi ya Bu? Betul, berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, salah satunya yang pertama warga sekolah, yaitu anak-anak PMR, yang mungkin anak-anak PMR di kami itu sudah mempunyai basic tentang UKS, sudah mempunyai pengetahuan tentang apa sih yang ada di dalam UKS itu, karena memang di PMR juga itu termasuk ke dalam salah satu bagian dari UKS tersebut. Jadi kami memberdayakan anak-anak PMR untuk mensosialisasikan, untuk memaparkan, untuk mendemonstrasikan kepada siswa-siswi yang kelas 10 yang mayoritasnya itu belum mengenal apa itu UKS. Nah, dari anak-anak PMR itu pihak-pihak yang terlibat juga salah satunya dari OSIS Ibu. Selain PMR, OSIS juga terlibat. Jadi kalau anak-anak OSIS itu mereka itu memang sudah terbiasa, istilahnya dia sudah memiliki kepedean yang
luar biasa dibandingkan dengan anak-anak yang biasa. Karena kalau OSIS kan biasanya mereka mentalnya itu sudah teruji ya, Bu. sudah biasa teruji di lapangan seperti itu. Jadi kami meminta bantuan anak PMR dan anak-anak OSIS untuk mensosialisasikan tentang kegiatan-kegiatan untuk yang ada pada UKS tersebut. Salah satunya tadi membuat video. Kami membuat videonya itu anak-anak OSIS itu dijadikan salah satu alat untuk atau sarana dan prasarana untuk membuat anak-anak itu menjadi bersemangat, anak-anak itu menjadi lebih minatnya lebih tinggi, keingintahuannya lebih tinggi terhadap UKS tersebut, seperti itu. Nah, di sini langkah apa yang akan Ibu tempuh untuk melakukan rencana tadi itu semua, Bu? Kalau langkah-langkah, yang pertama minta izin gitu. Kami akan meminta izin kepada kepala sekolah dan wakil kesiswaan selaku yang dapat memberikan izin kepada kami. Lalu sosialisasi untuk mendemonstrasikan, karena ini memang yang tadi saya sebutkan ini baru, mungkin apa yang kami demonstrasikan untuk mensosialisasikan ke anak-anak tentang eskul ini memberikan sebuah gebrakan baru, ya, sebuah rencana yang baru. Apakah itu disetujui atau tidak oleh kepala sekolah dan wakil kesiswaan? Nah, kami selaku pembina eskul UKS ini meminta izin kepada kepala sekolah dan wakil kesiswaan tersebut itu. Lalu yang kedua, dari kami meminta izin, lalu kami yang selanjutnya memberikan kolaborasi. Kolaborasinya kami melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Rekan sejawat di mana dari kolaborasi ini kami menghasilkan salah satu demonstrasi atau salah satu ide-ide yang cemerlang yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu membuat TikTok, membuat video dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, langkah yang selanjutnya itu kami melakukan demonstrasinya terhadap anak-anak PMR, anak-anak OSIS ini untuk melakukan suatu kegiatannya itu tadi melakukan pembuatan video, pembuatan TikTok, lalu untuk mewujudkan salah satu visi yang ada pada sekolah kami. Jadi ketika kami diminta untuk menjadi pembina UKS ini, kami tidak menyalahgunakan pembinaan ini untuk hal-hal yang lain, ya. Kami tidak menyalahgunakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kami untuk memajukan, untuk menyetarakan dan untuk selalu memberikan sekolah-sekolah kami yang terbaik sesuai dengan visi yang ada pada sekolah kami, seperti itu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, saya sangat terkesan sekali, Bu. Ya, ini luar biasa sekali, ibaratnya mebat alas ya, Bu, dari hal yang memang masih sangat baru, kemudian bagaimana usaha Bu Oti untuk menumbuhkan minat-minat daripada siswa-siswinya untuk ikut dalam kegiatan ataupun ekstrakurikuler UKS ini. Memang saya acungi jempol, ini luar biasa sekali ya, Bu, perjuangannya. Memang yang namanya dari nol itu memang terasa berat sekali ya, Bu, tapi nanti ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, insya Allah itu akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Bahkan ini mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang lain juga yang memang di sekolahnya misalnya belum ada ekskul seperti itu atau ekskul UKS. Nah, dari sesi kita sharing hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan atau bagaimana perasaan Ibu sekarang dari tadi sudah berbincang ya, Bu, seperti itu? Perasaan saya yang pertama senang sudah berbagi dengan Bu Riayah. Terima kasih juga Bu Riayah sudah dapat mendengarkan keluh kesah sama-sama Ibu. Saya ini yang memang benar-benar awalnya memang sangat bingung, ini caranya bagaimana, solusinya bagaimana, kenapa kok anak itu sedikit sekali minatnya kepada UKS tersebut. Nah,
Ini saya senang sekali sudah dapat sharing bersama dengan Bu Riaya. Lalu yang kedua itu saya mendapatkan ilmu baru, Bu Riaya. Ilmu baru, keluarga baru, lalu pengalaman baru yang memang pada dasarnya saya minim pengalaman gitu Bu dibandingkan dengan Bu Riaya yang pengalamannya sudah sangat luas sekali ini. Enggak, sama Bu, saya juga masih tahap belajar Bu. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali ya Bu. Lalu yang saya juga senang sekali ya Bu. Lalu yang ketiga ini yang paling penting itu saya sudah dapat mengungkapkan perasaan saya, kegalauan saya yang selama ini saya bingungkan, yang selama ini saya pusing, ini solusinya bagaimana. Ternyata di sharing ini saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya tersebut bersama Bu Riayah ini. Alhamdulillah ya Bu. Ini mungkin bagian dari hal terpenting kita ini harus adanya koordinasi, kolaborasi, kerjasama dan juga sharing dengan orang lain ya Bu. Ketika kita punya permasalahan, saya yakin dipendam sendirian, kita tidak ada usaha untuk mencari solusi, itu bukan hal yang terbaik menurut saya. Ini luar biasa sekali sore hari ini Bu Oti, tidak terasa ya Bu, dari tadi kita ngobrol, alhamdulillah banyak hal yang kita dapatkan. Mungkin ini sudah sore ya Bu, barangkali mungkin Bu Oti juga ada kegiatan. Bagaimana kalau kita akhiri untuk sesi sharing kita hari ini? Nanti mungkin kita bisa lanjut di lain waktu nih Bu. Gitu, siap. Terima kasih banyak Bu Riaya sudah dapat mendengarkan. Sama-sama Bu Oti. Ya semoga semakin baik lagi, semakin lancar ya Bu. Insya Allah apapun itu ketika kita ada usaha pasti ada hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.